Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua nih di Radegatra Channel. Nah, kemarin seperti janji gua yang mau review Jupiter MX King 150cc. Nah, sekarang barangnya udah di depan mata gua nih, ya kan? Sebelumnya gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat, diberikan rezeki yang melimpah, berkah barokah, amin ya rabbal alamin. Tanpa basa-basi, langsung aja kita review ini motor. Yuk. Oke. Pertama-tama sebelum gue jauh melangkah atau jauh berbicara tentang ini motor, gue angkat 2 minggu yang lalu, 2-3 minggu yang lalu lah. Sekarang kan gue di Jakarta. Gue udah coba pakai ini motor. Gue pakai keliling-keliling dengan jarak yang gak terlalu jauh lah ya. Kesan pertama yang saat gue naik ini motor tuh satu, ngingetin gue sama Kawasaki KZR 2067 lah. Rasanya tuh hampir-hampir sama kayak gitu, bray. Tingginya, karena gini, ini motor ternyata pendek. Dengan tinggi gue 165, kaki gue tuh bisa napak, bener-bener napak gitu loh. Terus rasanya tuh kayak sama kayak KZ tahun-tahun yang tadi gue bilang ya. Jadi ingetin gue sama motor tersebut. Oke. Gue nggak mungkin atau gak akan review yang sangat detail banget, karena kan udah banyak ini review tentang ini motor. Ya gue cuman apa sih yang gue suka dari ini motor, apa sih yang gue nggak suka dari ini motor. Karena kan di YouTube gue kemarin tuh ada yang komen, bang mending ini, bang cakapan ini segala macam, enakan ini bang, bagusan ini. Cuman gue kan nggak bisa langsung bilang, oh iya bagus ini, oh iya bagus itu, nggak. Kalau gue nggak punya barangnya gitu loh. Sebenarnya adik gue yang beliin ini untuk motor gue yang di sini, untuk motor daily gue di Jakarta. Oke, pertama yang gue suka dari ini motor adalah spionnya. Spionnya ini itu rata stang dan nggak mentok sama spion mobil. Pertama. Kedua, ini motor pendek, kaki gue napaknya enak banget gitu loh. Terus yang ketiga yang gue suka dari ini motor adalah nafasnya panjang. Gue udah coba pakai ini motor, enak, tarikannya nafasnya panjang. Dibanding bukannya mau membandingkan ya, tapi kalau misalkan sama GTR gue di Makassar, nafasnya kayak gigi 1 ke gigi 2, gigi 3 dan seterusnya lebih panjang ini dibanding GTR gue nih. Terus apalagi yang gue suka dari ini motor ya? Yang gue suka dari ini motor ini kalau buka jok itu nggak perlu cabut kunci men, langsung. Terus kalau yang bilang, bang nggak ada bagasinya, ya sekali lagi gue bilang, ya wajar lah, ini motor cc-nya gede ditaruh di badan yang kecil, otomatis ya nggak ada bagasi gitu loh. Jadi menurut gue ini bukan satu kekurangan, tapi satu ya wajaran aja gitu loh. Kalau yang bilang kekurangan gak ada bagasi, lu ganti motor lu pakai motor Matic tuh kayak gitu tuh. Terus apa lagi yang gue suka dari ini motor ya? Yang gue suka dari ini motor kalau dilihat sekilas itu kayak gambot. Kan kalau GTR kan agak ramping ya, ini kayak agak gambot gitu loh, agak lebar gitu loh. Dari segi style, model, gue lebih suka ini gitu loh. Karena ini modelnya runcing-runcing anak muda banget. Nah, jadi kalau misalkan wajar sih kalau gue lihat YouTuber lain yang pakai ini motor tuh anak-anak masih muda yang ngejar style gitu loh. Terus kayaknya itu yang gue suka dari ini motor deh. Nah sekarang yang gue nggak suka dari ini motor. Pertama, ini kalau lu lihat nih ya, dari nampak depan ataupun nampak belakang, ada yang ganjil men. Ada yang ganjil. Tahu nggak di mana ganjilnya? Ban depannya lebar men. Lebar banget, gede banget. Ukurannya ini 100, kelihatan nggak ya? 120/70. Ring 17. Oke. Nah, ban depannya itu loh men.
kelihatan nggak ya, 90/70, kecil banget. Emang sengaja dibikin gini sama Yamaha atau apa ya? Sekilas info, kemarin itu gue beli ini, gue angkat kan, ini kan second, gue angkat 2015-16 dengan harga 12. Habis gue angkat langsung gue bawa ke bengkel, gue cek semuanya karena mesinnya, gue cek juga bagian shocknya, semua segala macam itu masih oke, masih bagus, masih sangat layak dipakai. Ternyata memang ini bawaan pabrik, memang bannya kecil. Terus kalau misalkan di bawah itu kayak geol-geol, apa ya gue bilangnya, kayak nggak stabil ini motor. Kalau misalkan ketemu jalanan nggak rata itu kayak geol gitu. Karena ini tadi perbandingan bannya tuh yang jauh banget gitu loh, belakang sama depan. Yang bikin gue agak ilfil sama ini motor. Ya kita bicara standaran pabrik ya. Jangan bicara yang udah di variasi atau modifikasi atau pergantian part-part gitu. Kita bicara ini bawaan pabrik aja. Ini semua setelan pabrik gitu loh. Nggak ada yang gue rubah kecuali ini yang gue tambahin kemarin. Daripada nyasar di Jakarta kan, mending gue pakai gitu. Terus yang gue nggak suka lagi di motor adalah ini, men. Emang sih sport gitu loh. Cuman motor gue yang GTR di Makassar itu masih ada injekan belakangnya kayak bebek. Jadi kalau pakai sepatu lebih nyaman. Gue kan hobinya pakai sepatu ya. Kalau kemana-mana aku harus pakai sepatu. Lebih enak pakai GTR, men. Jadi itu meskipun ininya karet, tapi risih aja gitu loh. Mesti nyongkel. Gak enak banget. Nah, terus kalau ini memang udah ada dari pemilik sebelumnya ya, gantungan kunci ini. Karena kan sebelumnya kan ini motor kan nggak ada gantungannya. Terus ini tapak samping. Knalpotnya sih kurang ya, sama lah dengan GTR. Terus masih juga ada engkolnya nih yang gue demen nih. Jadi kalau misalkan akinya bermasalah, pakai ini enak. Nggak pusing buat nyalainnya gitu loh. Terus yang gue suka lagi nih motor, ini speedonya, men. Ini speedonya apa ya? Ini gue nggak bicara Jupiter MX yang tahun 2022 atau 2021-23 ya. Ini 2015-16. Ada pencet-pencetannya. Jadi kalau gabut, misalkan di lampu merah, lu bisa pencet-pencetin aja tuh. Ya kan? Sampai tunggu lampu hijau. Nggak sih, maksudnya ada kayak odometernya ada, terus trip 1, trip 2, apa ini gue nggak tahu apa ini, terus ini juga gue nggak tahu apa ini average-nya, terus ya ini odometer, ini giginya, perpindahan transmisinya nih, kecepatannya, bensin. Nih. Dari tampilan ini speedo gue suka. Karena nggak monoton menurut gue sih. Gue nggak tahu kalau GTR yang tahun-tahun 2015-16 gue nggak tahu kayak gimana speedometernya, tapi ini speedometer ini gue suka. Simple, minimalis, dan enak dilihat gitu loh, anjay. Nah ini spionnya. Sorry. Terus ini lampunya. Jauh dekat, sennya, klakson, starternya nggak ada sih kayak dibilang lah buat lampu hazardnya apa ya, mungkin pada tahun tersebut lampu hazard nggak gitu dipakai ya, jadi Yamaha belum pasang di motor ini pada tahun tersebut gitu loh. Nah so far ini motor kekurangannya gue nggak suka lagi adalah ini yang sebenarnya paling bertentangan sama cara gue berkendara ya. Terus bertentangan juga sama jarak tempuh gitu kan. Gue kan hobinya naik motor jalan jauh pakai musik. Ini motor main shocknya empuk banget, nyaman banget anjir. Dengan berat gue yang sekitar 72 kilo, gue goncengin bini gue keliling-keliling Jakarta ke sono ke sini
berat bini gue tuh 55 kilo. Itu bisa enak, empuk gitu loh, empuk banget. Bini gue bilang enak ini motor dibanding GTR, lebih empuk ini shocknya. Cuman masalahnya adalah jedak-jeduk men, beneran. Itu hitungannya kalau kita touring belum pasang box belakang loh, baru gonceng penumpang atau bawa beban apa gitu di belakang, itu udah nggak enak gitu loh. Buat nikung-nikung, cornering tipis-tipis, gue nggak berani pakai ini motor, serius. Mungkin kalau misalkan udah di setel shocknya terus ganti bannya mungkin gue berani, tapi kalau bicara standaran gue nggak berani. Kenapa? Shocknya itu empuk banget, jedak-jeduk. Kalau buat yang digonceng mah enak, nah lah kita yang bawa, was-was mulu bawaannya. Sekarang kita lihat ini lampunya. Ini gue ambil yang mungkin bisa dibilang versi rendahnya ya, versi paling murahnya. Jadi lampunya ini masih warna kuning, belum LED. Tapi ini lampu senjanya udah putih, udah LED ya. Terus sennya juga, mana tuh sen? Oh, di sennya. Sennya juga masih fog lamp sih. Belakang juga sama. Fog lamp juga. Nah, satu lagi nih men. Yang gue suka dari ini motor tuh model lampu belakangnya gila. Ya. Nah, kenapa menurut gue nih lampu motor kayak gini tuh oke banget, kayak jantan banget gitu loh. Terus gue nggak suka lagi spakbornya, apa mau gue copot, gede banget, kayak nggak sesuai. Maksudnya kayak mungkin kita ganti lagi nanti sama yang di sini aja ya, spakbor kolong ini aja kali ya. Ini copot nih, jelek banget, gue nggak demen. Oke, terus kalau menurut gua yang udah gua pakai motor, kalau buat daily harian keliling Jakarta, touring tipis ya nggak jauh kayak dari Jakarta Bogor, Bandung. Kalau kita bicaranya, di Makassar nggak ada yang bunyi beginian nih. Kalau untuk daily ini motor cocok banget. Stop and go, napasnya panjang, macet, nggak perlu terlalu capek oper-oper gigi. Tapi kalau buat pakai touring, saya tuh sorry but no, nggak cocok banget. Kalau kalian nggak rubah setelan shocknya dan rubah ukuran bannya, gitu loh. Ini kan gue bicarakan standarannya. Tapi kalau GTR pakai daily itu kurang cocok menurut gue. Kenapa? Karena napasnya pendek. Jadi kalau untuk kayak bermacet-macet ria di kota besar itu agak kurang nyaman. Tapi kalau ini nyaman banget karena nafasnya panjang gitu loh. Terus intinya gini, ini motor anak muda banget gitu loh. Anak muda banget. Tapi kalau dipakai touring, saya tuh sorry, no. Menurut gua ya, gitu loh. Nah, gue beri penilaian buat ini motor yang hitungannya ini kan motor bekas ya. Dari mesin 1 sampai 10 untuk motor ini 9 karena masih mulus banget, masih oke banget, kampas kopling juga masih bagus, tarikan juga enak. Bodinya, karena bodinya dari angka 1 sampai 10 itu gue cuma bisa kasih angka 7. Kenapa? Ini batok udah baret men. Kalau kelihatan nggak di kamera? Sorry. Nih, batoknya baret. Terus mana lagi? Ini juga nih, kelihatan nggak ya? Jadi gua mesti juga baret-baret gitu loh. Gua nggak tahu dulu pemakai pertamanya itu ya mungkin ya wajar ya. Maksudnya baret-baret pemakaian menurut gua sih, karena ini motor juga jarang dipakai sama yang punyanya. Jadi ya mungkin tergores, ada goresan kayak ini juga, kelihatan nggak nih? Kalau dibilang bekas jatuh sih ya mungkin namanya orang juga tanggal apes kan nggak ada di kalender ya nggak. Yang pasti so far ini motor bodi sampingnya juga masih oke. Nggak ada lecet. Spakbor juga masih oke. Terus tunggu gue buka dulu pintu biar terang-terang dikit.
Bodi samping juga masih oke, nggak ada lecet sama sekali. Cuman gores-gores baret-baret kecil, oke lah. Bodi samping sini juga, ini sih masih ada, ini ada baret nih. Kalau gue nggak salah ini baretnya di sini nih. Ini nih, kelihatan ya? Kelihatan nggak sih? Tar, gue lihat dulu. Oh, ya enggak. Gitu loh. Tapi so far sih oke. Ini motor mungkin nanti step by step gue mau ada yang mau gue rubah. Kemarin gue sempat ngobrol sama teman gue. Gini, kalau kita main motor, teman-teman, itu yang pasti kita ngomong duit, gitu loh. Nggak jauh dari namanya duit. Kalau gue nggak suka, maksud gini. Kemarin ada teman gue nawarin pasangan terbuat, tapi sejujurnya gue nggak suka gitu loh. Kenapa? Ya udah bukan zaman gue lagi sih, udah lewat zaman gue kayak gitu. Gue lebih suka itu kayak udah orian gini aja, yang penting bersih, no lecet, enak dipakai, nyaman, nggak rewel. Itu doang sih, itu yang mau gue bikin, yang mau gue terapkan di motor. Nah, pertama kemarin gue sempat ngobrol sama teman gue. Ini motor kelemahannya, menurut teman gue mekanik, itu di ban, di kaki-kakinya, pengereman juga, sama di gearnya. Oh iya, satu lagi, ini gearnya teman-teman ya. Gue kira GTR gue denger berisik gearnya, ternyata ini juga berisik men. Ya mungkin karena memang udah motor manual ya kayak gitu. Padahal kalau dilihat masih tebal tuh, teman-teman lihat gak? Gearnya itu masih bagus banget, masih tebal, rantai juga masih bagus. Ini motor jarang dipakai sama orang, sama pemilik lamanya. Gue udah pakein oli, tapi bukan oli bekas ya. Kan teman gue kan bengkel, biasanya tuh ada oli-oli sisa yang orang habis ganti oli, ada olinya tinggal. Gue pakein, bahkan gue beli semprotan juga yang untuk rantai juga tetap masih berisik. Jadi kesimpulan gue ya udah, memang ini udah bawaan pabrik kayak gini, jadi ini mesti diganti. Sama kayak GTR, kelemahan ini di rantai. Terus apalagi ya, ini lampunya mungkin gua akan ganti LED nih. Ini juga mau gue ganti, sama ini biar lebih proper gitu loh. Kalau misalkan ini kan kuning, kalau misalkan gue bawa ke Bandung, ke puncak atau kemana, ya lebih pede aja sih kalau memang misalkan harus jalan malam. Nah, teman gue dia beli lampunya nih, bukan Proji, karena gue mikir juga budget. Lampu LED, lampu LED tapi mereknya Luminos. Nanti kalau misalkan gue mau ganti, ntar gue bikin video terpisah. Sama ini bannya juga gue mau ganti. Kemungkinan gue pakai merek FDR aja lah. Kalau kurasa mahal cuy, dompet gue nggak cukup. Sama ini pengeremannya nih, ini gue mau ganti nanti pelan-pelan tapi ya. Gue mau ganti ke upgrade ke R15 punya lah, atau R25 yang 2 piston. Oke. Terus mungkin ini gue beliin ini juga nih, penutup ininya nih, supaya kalau misalkan hujan cipratannya nggak masuk ke dalam. Apalagi ya, mungkin gitu aja kali teman-teman ya tentang ini motor versi gue. Menurut gue pribadi, yang apa yang gue suka dari ini motor, apa yang gue nggak suka dari ini motor. Lebih dan kurangnya kalau misalkan ada yang menurut kalian, oh bang ada kayak gini, harus begini, ya kalian bisa kasih masukan sih di komentar gitu loh. Sama juga mungkin nanti gue ganti karena udah baret, ganti yang lebih proper aja lah ya, yang orian aja. Oke. Apalagi ya tentang ini motor ya. Oh iya, dari tadi sorry ya, ini di rumah gue di Jakarta, daerah Jakarta Pusat, Karanganyar. Kalau lu lihat ini bukan motor gue, ini motor teman gue nih tepi sini. Tapi yang ini nih, ini harta karun gue nih men. Ini peninggalan bokap juga nih. Waktu zaman gue baru lulus sekolah, bokap beliin gue di motor nih, Suzuki Smash 2006 ya, 7 ya. Cuman ini motor udah nggak bisa nyala lagi dan rusak. Nanti kalau gue ada rezeki lebih, gue akan restorasi di motor. Karena bisa dibilang ini motor nggak gue jual. Ada yang nawar sih kemarin, ini gue nggak jual. Karena peninggalan dari bokap sih. Nah, tuh bodinya patah-patah, gila. Zamannya dulu. Udah zaman anak-anak sekolah dulu.
keren-kerenan, gaya-gayaan, gonta-ganti ujung-ujungnya ya ginilah, dibalikin ke standar ori, ditinggal bertahun-tahun rusak. Oke, mungkin segitu dulu aja kali ya review gue tentang ini motor Jupiter MX King 150 tahun 2016 gitu loh. Kalau ada salah kata-kata, gue minta maaf. Kalau misalkan kalian punya masukan tentang ini motor, kalian bisa tulis di komentar. Oke? Thank you. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.